Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Amin. Tetap semangat. Senangnya bisa kembali lagi bergabung dengan teman-teman semuanya, bisa menemani teman-teman di rumah yang sedang beraktivitas, yang sedang di perjalanan ataupun sedang bekerja. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah, aku masih bisa share lagi kegiatanku hari ini, masih bisa berbagi energi positif buat teman-teman di rumah. Semoga kegiatanku itu selalu menginspirasi teman-teman. Buat teman-teman mungkin yang di rumah sedang mager-mager nih, lihat video aku, siapa tahu jadi lebih semangat lagi buat beres-beres rumah. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah ya, kegiatanku hari ini aku awali mau beres-beres teras rumah dulu. Nah kebetulan tadi itu ada ambalan ya warna merah ini, ada di teras. Aku kibas-kibas sedikit lalu aku jemur gitu ya, karena kemarin buat mainan anak-anak di luar gitu, sedikit ada debu gitulah ya teman-teman, karena memang di musim panas ini debu itu seperti tidak terkendali gitu ya. Setiap hari disapu, padahal setiap hari disapu nih, apalagi di teras itu nyapu sudah seperti kayak minum obat, sehari bisa 3-4 kali gitu ya teman-teman. Cuman kalau memang di musim kemarau seperti ini itu debu-debu itu memang benar-benar sudah tidak terkendali. Kalau di pagi hari itu cuacanya biasanya landai, anginnya masih landai, nanti sekitar jam 1, 2, 3, Masya Allah angin itu kenceng, bisa semuanya diterbangkan kemana-mana. Nah di luar ada tong sampah aja bisa terbang loh teman-teman, karena saking kencengnya angin, saking memang udaranya itu panas, angin kenceng gitu ya, jadi semuanya bisa diterbangkan oleh oleh lagi ya. Oke teman-teman semuanya, gimana nih keadaan teman-teman di rumah? Semoga teman-teman baik-baik saja ya, sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman di rumah yang mungkin sedang tidak enak badan, atau mungkin teman-teman juga yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, semoga cepat diangkat penyakitnya dan digantikan dengan sembuh yang tidak meninggalkan sedikit pun sakit. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah ya, ini aku nurunin apa namanya lidah mertuanya Sansevieria. Kebetulan itu di atas mungkin karena kena angin dan posisi dia itu kan tinggi menjulang gitu ya, jadi kayak patah-patah gitu teman-teman. Jadi nanti ini solusinya, karena memang di bawahnya juga sudah tidak bagus, nanti aku buang aja daripada nanti di atas lagi tumbang lah ya, jatuh pecah nanti potnya. Biasanya begitu, sudah berulang kali teman-teman potku itu jatuh dari atas dan yang pastinya pecah. Dan untuk kali ini aku buang aja Sansevieria-nya, nanti aku ganti pakai yang baru gitu. Tanamannya kita cari tanaman yang lebih kecil gitu teman-teman. Nah untuk tanaman Sansevieria ini bagus banget ya teman-teman untuk dijadikan tanaman di rumah minimalis, karena di rumah minimalis biasanya itu kurang dengan penghijauan gitu ya. Karena kalau apa namanya di rumah perumahan kayak gini itu kan jarang banget ya tanah-tanah atau lahan kosong yang bisa kita tanamin dengan penghijauan, dengan pepohonan gitu. Dan untuk mengantisipasi dan untuk apa namanya memberikan udara yang lebih segar, dan bisa juga Sansevieria ini digunakan untuk menyerap racun-racun yang ada di lingkungan kita, bisa menyaring udara-udara yang kotor gitu teman-teman. Sebenarnya banyak banget, bukan hanya Sansevieria juga, ada tanaman-tanaman lain yang bisa digunakan atau alternatif untuk menyaring udara yang ada di rumah kita. Nah, penyaringan udara itu biasanya dilakukan oleh tanaman-tanaman yang kita tanam sesuai dengan jenisnya. Ada Sansevieria juga macam-macam ya teman-teman. Aglonema pun juga bisa juga. Terus ada juga Priscilia, ada juga apa namanya sirih gading, itu juga bagus banget kita gunakan atau kita tanam di rumah. Bisa kita taruh di dalam rumah, bisa kita taruh juga di luar rumah gitu teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah, lanjut ya. Ini aku mau beres-beres di ruang tamu. Biasa ruang tamu itu
eh nggak bisa seharian rapi gitu ya teman-teman. Apalagi kalau memang punya balita, batita, wah pokoknya nggak tahu lah ya. Sehari itu pengen loh sebenarnya, pengen rapi rumahnya, pengen nggak berantakan, tapi apa mau dikata ya teman-teman. Karena aku juga masih punya anak balita, masih punya anak bayi kecil-kecil. Jadi ya mau nggak mau kita harus ikhlas, kita harus memberikan kenyamanan juga buat anak-anak. Jadi ya kita harus bersihkan juga. Kalau kita biarkan kotor, kasihan juga anak-anak. Pasti dia juga mainnya tidak nyaman gitu ya teman-teman. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah. Gimana nih cuaca di daerah teman-teman hari ini? Untuk hari ini semoga di tempat teman-teman sudah hujan ya. Nah kebetulan teman-teman, alhamdulillahirobbil alamin, tadi malam itu sekitar jam setengah 12 atau jam 11-an lewat gitu ya, di tempat aku itu hujan. Dan Masya Allah udara di pagi harinya itu seger banget, suasana yang lama dirindukan, suasana dan apa namanya, cuaca yang sangat-sangat dirindukan ya teman-teman. Udaranya seger, anginnya juga sejuk, terus nggak panas, adem. Jadi nganter sekolah juga itu rasanya enak banget, nggak seperti biasanya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, penantian panjang akhirnya datang juga. Hujan itu yang sangat dinanti-nanti akhir-akhir bulan ini, dan alhamdulillah semalam dikasih hujan, diberi hujan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga buat teman-teman di rumah ya, di daerah manapun teman-teman berada, semoga juga sudah diberikan hujan. Semoga hujannya yang diturunkan itu bermanfaat untuk kita semua dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin ya teman-teman. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Oke teman-teman semuanya, sambil lanjut videonya, aku mau ngucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman di rumah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah selalu nonton videoku, yang sudah stay tune di channel YouTube aku, dan yang sudah selalu standby gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah memberikan komentar positifnya, Masya Allah tabarakallah, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sudah memberikan komentar yang baik, yang memberikan semangat aku juga. Karena komentar-komentar teman-teman ini, teman-teman ya, komentar positifnya teman-teman itu memberikan energi positif juga buat aku. Dan aku juga lebih semangat lagi untuk bikin video yang insya Allah memberikan inspirasi, memberikan energi positif juga buat teman-teman di rumah gitu ya. Nah teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah ya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, yang baru menemukan channel YouTube aku, selamat bergabung ya teman-teman. Salam kenal, salam silaturahim. Perkenalkan, aku Eka, seorang ibu rumah tangga yang kerjaannya beres-beres di rumah, nyapu di rumah. Pokoknya kalau pekerjaan orang tua, kalau pekerjaan ibu rumah tangga tanpa ART, semuanya dikerjakan sendiri ya, seperti ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah semuanya ini terhandle sendiri ya, walaupun kadang-kadang capek ya. Capek itu manusiawi ya gitu teman-teman. Dari bangun tidur pagi, nyiapin sarapan, mandiin anak-anak, nyiapin sarapan anak-anak, dan juga nyiapin bekal sekolah anak-anak sampai antar jemput sekolah semuanya sendiri. Antar les sekolah, nanti juga di sore harinya alhamdulillah ada kegiatan ngajar ngaji di masjid gitu teman-teman. Semuanya harus dilakukan dengan keikhlasan ya. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman, semuanya harus terhandle. Dan untuk menghandle semuanya ini juga perlu support ya teman-teman. Supportnya dari mana? Ya bisa dari teman-teman semuanya. Dari komentar positifnya teman-teman bisa memberikan support buat aku. Yang paling penting juga partner hidup kita. Siapa itu? Yang pastinya Pak suami ya. Pak suami itu benar-benar menjadikan apa namanya, support sistem kita yang paling penting. Maksudnya gimana? Sebenarnya kalau Pak suami itu nggak perlu yang aneh-aneh ya, wah gitu maksudnya. Support sistemnya itu cukup dengan menanyakan keadaan kita sehari-hari itu sudah menjadi penyemangat hidup gitu ya. Walaupun toh hanya sesekali mungkin
Dalin sehari itu sekali dua kali, gimana Bun hari ini gitu ya, atau pas ketika pulang kerja nih, Bun gimana hari ini, apa yang terjadi, gimana keadaan anak-anak gimana hari ini, rewel enggak, nangis enggak, itu tuh apa ya, walaupun hanya pertanyaan sepele seperti itu tuh kayak memberikan perhatian lebih gitu ya buat kita. Bisa jadi tambah imun kita, bisa menjadi tambahan semangat kita, bisa juga menjadi apa namanya, kekuatan buat kita ya teman-teman. Karena rentannya ibu rumah tangga itu ya begini, kalau kita tidak punya support system ataupun partner hidup kita itu nggak begitu perhatian sama kita, kadang-kadang bikin kita itu lebih stres gitu ya teman-teman, karena kita itu juga bingung kita mau curhat sama siapa, kita mau mengadu gitu ya maksudnya, kegiatan sehari-hari kita, karena kegiatan ibu rumah tangga itu ya berputar seperti itu dan seperti itu gitu, kadang-kadang benar-benar membuat kita tuh jenuh gitu ya teman-teman. Nah kejenuhan itu kadang-kadang bisa meluap, bisa menumpuk gitu kalau tidak cepat kita ungkapkan apa yang ada dalam hati kita, kekesalan hati, kecapean, pokoknya intinya semua yang ada dalam pikiran dan hati kita, kalau nggak buruan nih kita ngomongin sama pak suami misalkan atau sama siapa, bisa-bisa itu menjadi menumpuk dan bisa menjadi bahaya ya teman-teman. Karena kalau sudah menjadi menumpuk dan menggunung itu bisa menjadi penyakit untuk kita ya. Kadang-kadang bisa penyakit hati, kita juga mudah lemah ya, mudah atau gampang sakit gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman semuanya, sebisa mungkin ya kita sebagai seorang ibu rumah tangga, kita bisa menghandle waktu, menghandle hati, menghandle dan mengatur perasaan kita sendiri supaya semuanya bisa terkendali dengan baik. Khususnya kalau kita ketika lagi ngomong anak-anak ya. Ngomong anak-anak itu gampang-gampang susah ya teman-teman, karena apalagi punya anak balita ya, kadang-kadang bad mood, kadang-kadang seneng, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang nangis nggak tahu jeluntrungnya itu dari mana, tahu-tahu minta apa, tahu-tahu minta itu, dan kita tidak ngerti nih anak nih lagi minta apa gitu kan ya. Posisinya nggak pas banget, posisi kita lagi capek, posisi kita lagi kerja, posisi kita lagi nggak pas dengan kondisi anak yang sedang meminta sesuatu dan kita yang tidak tahu. Itulah ya yang kadang-kadang membuat seorang ibu rumah tangga itu gampang pusing, gampang stres gitu ya teman-teman. Karena apa? Ya, pekerjaan ibu rumah tangga yang dikerjakan itu selalu didampingin anak-anak, kadang-kadang bahkan ditangisin anak-anak. Pagi-pagi bangun tidur aja, kadang-kadang anak udah nangis, sudah rewel. Ibunya nggak boleh ke dapur lah, ibunya nggak boleh pegang pekerjaan lah, pokoknya banyak banget dramanya lah ya. Cuman ya mau gimana, kadang-kadang kalau pas hati legowo, lagi hatinya tuh senang ya kita santai. Cuman kalau ketika lagi hatinya burem, pastinya juga kita akan lebih nggak nyaman gitu ya teman-teman. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until Oh ya teman-teman di rumah, lagi apa nih hari ini pagi ini? Nah kebetulan aku dubbing itu di pagi hari ya teman-teman. Jadi semua pekerjaan itu di pagi hari tadi sudah terhandle, masak, nyiapin bekalnya anak-anak, nganterin anak-anak sekolah juga sudah semuanya. Dan ini baru pegang pekerjaan rumah gitu ya teman-teman. Oh ya buat teman-teman di rumah, teman-teman di rumah sudah santaikah atau masih beberes juga? Gak apa-apa ya, aku temenin beberesnya, yang lagi nyapu, mungkin yang lagi bekerja juga, yang suka nontonin vlog ibu-ibu RT, yang suka nontonin vlognya ibu-ibu pekerja di rumah. Nah, bagi ibu pekerja di rumah itu seperti ini maksudnya, ibu rumah tangga yang kerjaannya di rumah, nyapu, ngepel, dan nggak akan pernah habisnya ya teman-teman. Oke teman-teman, Masya Allah, tabarakallah ya, ini aku sudah selesai nyapunya dari ujung ke ujung ya, dari ruang tamu sampai teras sampai di luar tadi. Lanjut aku mau ngepel di ruang tamunya, dan untuk ngepel alhamdulillah kebetulan itu nggak begitu kotor ya teman-teman, jadi lebih ringan. Nah beginilah ya gimana tipsnya itu biar kita itu nggak terlalu berat membersihkan rumah itu ya gitu. Kita sesering mungkin nyapu, sesering mungkin juga kita ngepel
ketika terlihat kotoran yang ada di lantai. Tapi ya begitu ya teman-teman, kadang-kadang kita sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak kecil tidak bisa memungkiri dan tidak bisa memungkinkan untuk selalu ngepel, selalu nyapu, selalu pokoknya kotor sedikit sapu, kotor dikit pel, nggak mungkin bisa seperti itu ya. Cuman ya sebisa mungkin lah bisa kita handle sesuai dengan keadaan kita aja ya. Sesuai dengan kondisinya aja. Kalau memang anak-anak masih bisa ditinggal, kalau misalnya anaknya masih bisa apa namanya, diajak bermain sendiri gitu, kita bisa melakukannya. Cuman kalau memang belum bisa nih, anaknya belum bisa ditinggal, masih ngajak bermain sama kita, ya sudah tidak apa-apa, kita tinggalkan dulu pekerjaan, kita bermain dulu sama anak-anak. Masalah pekerjaan rumah tangga itu nggak akan pernah habisnya ya teman-teman. Jadi kita kerjakan sesuai dengan tenaga kita, sesuai dengan keadaan saja ya, kita handle sesuai dengan apa namanya, kebutuhan, bukan kebutuhan juga sih masalahnya, maksudnya itu kita kerjakan sesuai dengan kemampuan gitu ya teman-teman. Kalau memang hari ini kita mampu kerjakan semuanya dari ujung ke ujung, ayo kita kerjakan. Cuman kalau memang kita tidak mampu atau memang sudah terlalu lelah, ya sudah kita istirahat sebentar. Kita istirahat dulu, lanjut kita kerjakan di hari esok juga nggak apa-apa. Yang penting hati kita enjoy, hati kita itu senang, bahagia, badan kita itu nggak terlalu capek, semuanya bisa terhandle dan terkendali dengan baik gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah, pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak akan pernah habisnya ya teman-teman. Setiap hari diulang dan diulang selalu seperti ini. Dan buat teman-teman, semoga teman-teman nggak bosen ya nontonin video aku yang setiap hari kerjaannya nyapu, kerjaannya ngepel, kerjaannya cuci piring, masak, dan yang pastinya jemur baju. Setiap hari itu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, semoga video-video yang aku share buat teman-teman semuanya ini menginspirasi teman-teman di rumah, bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan bisa menyalurkan energi positif. Itu yang paling penting teman-teman, karena sesuatu yang positif itu insya Allah akan kembali positif juga buat kita. Dan buat teman-teman, semoga teman-teman di sana, di luar sana juga selalu memberikan energi positif juga ya buat aku dengan cara memberikan komentar positifnya. Oh ya, buat teman-teman di rumah jangan lupa juga ya untuk subscribe channel YouTube aku, like juga, share juga, berikan komentar yang terbaik dan positif yang pastinya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya buat teman-teman supaya teman-teman tidak tertinggal atau tidak ketinggalan dari video-video terbaru aku. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Alhamdulillah teman-teman, aku ngepelnya sudah selesai. Nah ini lanjut, aku mau keluar, mau ngerapihin dulu sepatu-sepatu dan sendal-sendal yang berantakan teman-teman. Nah untuk sepatu dan sendal ini biasa ya, kayaknya itu gak tau lah sebenarnya. Sukanya kalau naruh barang itu ya semuanya di atas ini, entah apa campur aduk jadi satu. Sepatu juga, kenapa ya nggak bisa ditaruh rapi gitu ya, sudah kita bersihkan, sudah kita tata rapi, masih aja jungker jempalik. Pokoknya entahlah apa yang dilakukan oleh mereka gitu ya teman-teman. Dan ini aku mau bersihin dulu juga rak sepatunya karena di sini juga berdebu ya. Jadi satu persatu, dan aku sisihkan juga sepatu-sepatu yang tidak terlalu dipakai, tidak sering-sering dipakai, nanti aku singkirkan biar raknya itu tidak uyak-uyakan, tidak umpek-umpekan gitu ya teman-teman, biar sedikit lega, biar lebih lega gitu teman-teman maksudnya. Jadi kalau sepatu-sepatu aja yang sering dipakai di sini kan lebih lega gitu. Dan untuk sepatu-sepatu atau sendal yang tidak setiap hari dipakai, mungkin aku ditaruh di belakang aja, apa namanya, aku simpan gitu ya biar tidak
banyak atau tidak memenuhi tempat yang ada di sini gitu. Oke teman-teman semuanya, dengan apa namanya kita nata-nata sepatu ini, aku nata-nata bukan kita ya. Kalau kita aku dengan Anda. Nah, lanjut ya teman-teman, sambil apa namanya ini nata-nata sepatunya. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah ya, ini aku nata-nata sepatunya sudah selesai. Semoga teman-teman terhibur ya dengan video-video aku ini. Semoga teman-teman tidak bosan dengan video-video yang aku hadirkan. Dan sampai di sini dulu ya video yang aku sampaikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman suka. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya teman-teman semuanya. Masya Allah tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look